Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apa katanya? Itu yang turun bukan Allahnya, tapi rahmatnya. Allah nggak turun. Kita katakan, Rasulullah mengatakan yanzilu Rabbuna, Rabb kita turun. Kamu bilang rahmatnya. Ya. Sudah gitu Allah mengatakan di sepertiga malam Emang menurut kamu rahmat Allah turunnya cuma sepertiga malam doang? Rahmat Allah itu turun setiap saat. Gak mungkin hadis itu dibawa kepada rahmatnya, Mas. Apa kata dia? Ya secara akal, karena menurut akal saya gak mungkin Allah turun. Masa Allah turun? Gimana ya turunnya? Kita katakan iya, karena kamu mengkiaskan Allah dengan makhluk. Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Antum kalau ingin tahu bagaimana cara Allah turun langit ke dunia, antum harus tahu pertama Allah bagaimana dulu, terus langit dunia seperti apa, ya. Baru antum bisa bayangkan bagaimana turunnya Allah, baru antum gandengkan dengan sepertiga malam terakhir. Allah mudah melakukan berbagai kegiatan dalam satu waktu, ya. Allah mudah tatkala orang salat, semua orang membaca Al-Fatihah, dalam setiap waktu Allah menjawab perkataan mereka semuanya, ya. Makanya Allah mengatakan, jika Allah seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamadani abdi, hambaku mujiku. Tadi mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, kata Allah majjadani abdi. Maliki yaumiddin, kata Allah athna alayya abdi, hambaku memujaku. Setiap orang yang bicara gitu Allah balas. Bahkan kata Nabi SAW, idza kana ahadukum qama yusalli fa innahu yunaji rabbahu. Jika salah seorang dari kalian sedang berdiri salat, sungguh sedang berhadapan dengan Rabbnya. Sementara orang salat dalam satu waktu berapa juta orang salat. Allah bisa jawab semua permintaan mereka, Allah bisa bicara mereka dalam satu waktu. Demikian juga wa huwa sari'ul hisab. Allah mudah hisabnya. Allah akan menghisab berapa miliar entah triliun manusia. Allah mudah menghisab apa? Mereka, mudah bagi Allah. Sebagaimana Allah beri rezeki kepada mereka dalam satu waktu. Allah pun turun, Allah mau kasih dimensinya satu, mungkin itu enggak usah kita pikirkan. Yang ente pikirkan pada sepertiga malam ente bangun salat malam. Jangan ente bangun sepertiga malam, ini Allah lagi di mana ini? Apa yang pikirkan? Itu bukan tugas ente, di luar kemampuan ente. Ada orang yang bertanya, kalau Allah turun berarti kosong arsy. Nah, siapa yang kabarin anda bahwa kosong arsy? Adakah informasi dari Allah? Kalau tidak ada informasi, jangan menduga seperti itu. Jangan biarkan akal kita gentayangan ke sana. Ya, terlalu jauh anda bertanya kalau anda ya menduga seperti itu bahwa arsy itu menjadi kosong. Kenapa dia bertanya seperti itu? Karena dia menyamakan istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk, turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Kalau makhluk yang bersinggasana lalu turun, pasti kosong tempat singgasananya. Maka anda tidak boleh menyerupakan istiwanya Allah dengan turunnya Allah kepada makhluk manapun juga supaya anda tak bertanya. Kalau anda samakan, pasti anda bertanya. Kalau begitu kosong dong. Ya ini karena anda menyamakan terlebih dahulu. Maka tidaklah seseorang itu jatuh pada ta'til, menafikan. Kalau begitu Allah tak turun. Ya, apanya yang turun? Rahmatnya yang turun, dia katakan. Dia ta'til, dia nafikan dulu, baru dia ta'wil. Tidaklah seseorang jatuh pada ta'til, menafikan makna sifat, kecuali setelah dia terjatuh terlebih dahulu pada tasbih, menyerupakan. Ya, dia dulu menyerupakan Allah dengan sifat makhluknya. Oh, kalau makhluk turun, kosong tempatnya dia turun. Ya, dia serupakan. Lalu dia akan mengatakan kalau begitu Allah tak turun, karena nanti kosong tempatnya dia turun. Lalu apanya yang turun? Baru dia takwil. Rahmatnya yang turun. Lalu kemudian perintahnya yang turun atau malaikatnya yang turun. Benar nggak takwil seperti ini? Tak benar lah. Ya, mengapa tak benar? Syekh Utsaimin mengatakan tak benar ditinjau dari 3 sisi. Yang pertama, sisi yang pertama, yang mengabarkan kepada kita tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah. Rasulullah
menisbatkan, menyandarkan ya kata kerja turun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yanzilu rabbuna tabaraka wa taala. Tuhan kita turun ya. Kemana? Ilas sama'id dunya, ke langit dunia. Dan hukum asal bahwa pekerjaan itu disandarkan kepada yang melakukannya, ya kan? Disandarkan kepada yang melakukannya. Ketika Rasulullah menyandarkan kepada Allah, itu berarti Allah melakukannya, melakukan pekerjaan nuzul. Yang kedua, kalaulah kita mengatakan benar, terima bahwasanya rahmatnya yang turun, oke lah, rahmatnya yang turun. Tetapi apa manfaatnya rahmat turun sampai ke langit dunia? Tidak sampai ke kita. Kita ini di dunia. Kalau cuma sampai di langit dunia, apa faedahnya? Ya, kalau cuma rahmat sampai di langit dunia saja, perintah sampai di langit dunia saja, lalu apa faedahnya? Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa rahmatnya turun, tapi cuma sampai di langit dunia, kan tidak ada manfaatnya. Lalu kemudian, bukankah di penghujung hadis itu wa yaqulu, dan dia berkata, man yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang mau berdoa maka aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa u'tiyahu, siapa yang meminta aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, siapa yang meminta ampun aku akan ampuni. Ucapan seperti ini tentu bukan rahmat yang mengatakannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang turun itu. Tetapi ma'asyar muslimin, ketika kita menetapkan turunnya Allah, kita menetapkan sesuai dengan keagungan, kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menduga-duga setelahnya bahwa akan begini dan akan begitu. Terima saja informasi dari Allah Subhanahu wa taala apa adanya.